wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salha Amalia, berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bab toharoh, yaitu berwudu, untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek ibadah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersih atau bersuci dari segala jenis kotoran, baik itu kotoran yang nyata seperti najis ataupun kotoran yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, berarti membersihkan diri dari segala hadas dan najis seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Nah, apa sih artinya najis itu? Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor meskipun itu suci. Nah, jika secara harfiah, apapun yang dianggap kotor itu termasuk ke dalam barang najis, seperti air ludah, ingus, sperma, air kencing, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam ilmu fikih, najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjadikan sholat itu tidak sah. Nah, najis sendiri terbagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama itu najis mughalladoh atau najis yang berat, kemudian ada najis mutawasito yaitu najis yang sedang, dan kemudian yang ketiga ada najis muhaffafah yaitu najis yang ringan. Kemudian yang kedua ada hadas. Hadas itu adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada kondisi seseorang di mana dia tidak bisa melakukan ibadah atau berdoa karena mempunyai hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, hadas kecil sendiri terjadi ketika seseorang telah mengeluarkan air kecil ataupun air besar. Nah, sedangkan hadas besar itu terjadi ketika seseorang haid, nifas, ataupun junub. Ketika berhadas, seorang muslim tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat ataupun membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, untuk membersihkan diri dari hadas kecil, seseorang harus melakukan toharoh syariah yang disebut berwudu. Sedangkan untuk membersihkan diri dari hadas besar, seseorang harus melaksanakan mandi junub. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, pertama-tama kita disunahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian kita membasuh kedua belah telapak tangan. Kemudian berkumur untuk membersihkan gigi sebanyak 3 kali. Dan disunahkan untuk membuang airnya ke sebelah kiri. Setelah itu menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak sebanyak 3 kali. Kemudian melafalkan niat wudhu berbarengan dengan membasuh wajah sebanyak 3 kali. Menurut Imam Nawawi, batas wajah dalam berwudhu secara vertikal adalah tempat tumbuhnya rambut dan dagu bagian bawah. Kemudian setelah itu membasuh tangan sampai sikutnya sebanyak 3 kali. Dalam membasuh tangan, seluruh kulit, kuku, dan rambut harus terbasuh secara merata, mulai dari ujung jari hingga ujung siku. Kemudian mengusap sebagian kepala. Batasan minimal mengusap sebagian kepala adalah sampai mengalirnya air ke sebagian kepala atau sehelai rambut yang tumbuh di bagian kepala. Selanjutnya, membersihkan telinga sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Dan yang terpenting, pelaksanaan wudhu harus dilakukan dengan tertib. Kemudian membaca doa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.